Uh, rasanya kok nggak enak banget sih. Baca kenapa sih bolak-balik kamar mandi terus? Kenapa? Ini loh dok, aku tuh rasanya tuh kayak kencingku tuh nggak tuntas. Terus rasanya anyang-anyangan banget gitu loh. Perih sama panas gitu rasanya. Wih, Anyang-anyangan banget. Aku dari tadi bolak-balik karena nggak tuntas gitu loh rasanya. Rasanya nggak tuntas gitu ya? Itu kenapa ya? Jangan-jangan ISK mbak. Aku takutnya jangan-jangan ISK. Oh gitu ya? Infeksi saluran kemih. Tapi aku nggak tahu sih benernya. Mending kita tanya sama dokter Doni aja deh. Oh gitu ya, ada ya? Yuk kita tanya dokter Doni. Ya, boleh. Selamat siang Dokter Doni. Ini saya Amalia sama Mbak Ajeng itu ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Soalnya Mbak Ajeng ini punya beberapa keluhan dari tadi itu anyang-anyangan atau ini dok sering keluar masuk kamar mandi kayak gitu loh. Nah aku mikirnya kan jangan-jangan Mbak Ajeng ISK kayak gitu sih. Coba Mbak Ajeng ada keluhan yang tadi disampaikan. Iya nih dok, dari sejak pagi sih ya. Aku tuh rasanya kayak pingin ke kamar mandi, bolak-balik terus. Tapi rasanya kayak kencingnya tuh nggak tuntas gitu. Itu tuh kenapa ya dok ya? Mungkin bisa jadi ISK ya, atau infeksi saluran kencing, dimana kalau ISK itu sebenarnya kan definisinya adalah ditemukannya bakteri dari pemeriksaan urin, baik kultur urin atau urin lengkap, dimana kalau secara definisi itu jumlahnya 10 pangkat 5 pada pancaran tengah midstream ya, itu definisi dari ISK. Oh gitu ya. Penyebabnya itu apa ya dok ISK? Kalau ISK itu secara umum sekali ya jelas sebabnya adalah infeksi ya dari bakterial. Cuma lebih spesifik lagi itu nanti ISK dibedakan menjadi yang non komplikata atau yang tanpa komplikasi, komplikata, recurrent itu pembagiannya berdasarkan dari guideline ya. Jadi yang non komplikata ISK itu ISK pada perempuan yang tidak hamil, terus tanpa komorbid dan tanpa ada kelainan anatomi dan fungsional. Artinya secara keseluruhan itu traktus urinariusnya dari ginjal, ureter, buli-buli itu tidak ada kelainan. Kelainan itu termasuk batu atau termasuk tumor, itu kelainan di saluran kencing, itu masuknya uncomplicated UTI. Ada juga istilahnya itu abu atau asymptomatic bakteri uria. Jadi diperiksa pipisnya ada bakterinya, cuma pasien itu nggak ada keluhan. Biasanya itu incidental finding dari pemeriksaan UL atau urin lengkap itu, kok ada bakterialnya, atau di kultur kok ada kumannya, tapi pasien ini tuh tidak ada keluhan. Itu ISK yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan, bahkan tidak perlu mendapatkan terapi antibiotik. Oh, berarti ISK itu infeksi yang disebabkan oleh bakteri di saluran kemih ya dok? Berarti di urinnya itu ada bakterinya. Betul. Nah, faktor resikonya itu apa aja sih dok terjadinya ISK ini? Jadi faktor resikonya secara umum kan biasanya itu lebih sering memang pada wanita ya dibandingkan pada pria, karena uretranya atau saluran pipis yang di bawahnya itu lebih pendek, sedangkan kalau pria kan lebih panjang karena kan punya penis ya, jadinya lebih panjang uretranya. Nah, perempuan lebih sering, terus biasanya perempuan-perempuan yang premenopause itu faktor resikonya antara lain gonta-ganti pasangan atau hubungan seks ya, atau secara umum lagi hygiene lah ya, atau bisa juga karena hormonal, terutama itu untuk pasien-pasien yang postmenopause. Itu faktor resikonya antara lain pemasangan kateter atau ngompol atau inkontinensia, itu juga resikonya faktor resiko dari ISK. Gitu. Kalau secara umum hygiene lah kalau ISK itu faktor resikonya. Kalau untuk tanda gejalanya biasanya apa aja sih dok? Tanda gejala paling umum itu LUTS. LUTS itu kan lower urinary tract symptom ya, yang tadi ada anyang-anyangan atau urgensi itu sedikit-sedikit pengen pipis gitu, belum sampai kamar mandi tuh udah keluar sedikit-sedikit gitu, baru selesai pipis kepengen pipis lagi gitu. Paling sering itu LUTS gejalanya itu.
Lutz tuh berarti tadi apa aja dok? Ada frekuensi, Frekuensi, ada urgensi, urgensi, ada nokturia, nokturia tuh berarti pipis. kencing di malam hari Cuma ya. paling sering ya urgensi itu. Oh, paling sering Mm-mm. tidak bisa menahan kencing atau Iya. gimana dok? Oh, nggak Jadi bisa menahan sedikit-sedikit kepengen pipis atau anyang-anyangan terus gitu. Anyang-anyangan Cuma terus. nggak berarti kalau Lutz tadi itu pasti ISK, karena Lutz ini kan sebenarnya gejala dari adanya kelainan di lower urinary tract symptom. Lower urinary tract, sorry. Jadi kumpulan di sana, salah satunya adalah paling sering ISK. Walaupun ISK tuh bisa juga terjadi di saluran kemih bagian atas gitu. Oh, berarti ISK tuh dibagi dua ya dok? ISK Iya, secara bagian umum atas. itu ISK itu kan ya dari ginjal sampai ke, kalau saluran kecil bagian atas ya nyeri pinggang gitu. Kadang BAK darah gitu. Kalau kayak air kencingnya kerasa kayak panas atau perih itu juga salah satu, termasuk. iya, salah satu gejala dari ISK. Nah dok, tadi kan ISK itu kan paling banyak itu terjadi di wanita. Nah, kalau laki-laki atau anak-anak itu ada atau enggak dok? Oh ada, justru kalau itu terjadi pada laki-laki atau laki-laki dengan ISK itu langsung masuk ke kategori yang tadi complicated UTI. Jadi harus mendapatkan, atau di guideline tuh bilang memang mendapatkan terapi antibiotik gitu. Jadi kalau laki-laki masuk langsung kategori complicated UTI. Berarti kategori yang berat gitu ya dok kalau Ya, complicated UTI. Jadi harus pakai terapi. Kalau perempuan tuh masih bisa ISK terus kita nggak kasih antibiotik, itu masih ada tempat. Oh. Gitu. Dokter, kalau misalnya pakai celana ketat, itu juga bisa jadi salah satu penyebab ISK nggak sih? Ya karena lembab ya. Kan tadi secara umum kan karena higienitas ya. Itu terutama ya suka nahan pipis, itu juga termasuk salah satu faktor resiko ya. Terus kurang minum, karena kan ya memang di situ tuh didesain untuk seyogianya bersih ya. Kalau laki-laki itu kan masih panjang salurannya, jadi mungkin kalau pakai celana ketat tidak jarang lah yang menyebabkan ISK. Tapi kalau perempuan itu ya sangat bisa untuk terjadi ISK. Itu biasanya ISK terjadi pada wanita yang sudah menikah saja, atau pada wanita yang belum menikah juga bisa terjadi. Bisa. Walaupun faktor resikonya tadi adalah seks atau gonta-ganti pasangan itu, cuma yang belum menikah bukan berarti bebas ISK. Semuanya sama, karena yaitu pada wanita itu kan uretranya pendek ya, jadi dia lebih gampang terkena infeksi saluran kencing. Dan itu berulang ya, bisa berulang ya dok? Bisa. Nah jadi kalau berurang itu definisinya adalah dalam 1 tahun itu 3 kali terdiagnosis ISK, atau dalam 6 bulan itu 2 kali. Itu istilahnya adalah recurrent UTI, di mana recurrent UTI juga harus mendapatkan terapi antibiotik. Gitu. Nah dok, tadi kan faktor resikonya kan salah satunya hubungan seksual atau bergonta-ganti pasangan ya, mohon maaf. Nah itu berarti kan faktor resikonya kan hubungan seksual ya dok, bergonta-ganti pasangan. Nah berarti ISK tuh masuk dalam penyakit menular seksual nggak sih dok? Jadi ISK itu kan bukan hanya kuman-kuman E. coli gitu aja, kuman gonore, kuman TB itu juga masuk ke dalam grup infeksi saluran kemih. Jadi TB urogenital itu masuknya ISK, gonore itu termasuknya infeksi saluran kencing. Cuma karena itu kita sangat spesifik ya, biasanya dalam pendidikan kedokteran itu kadang orang tuh memisahkan GO ya gonore, TB ya TB, padahal TB urogenital, gonore itu masuk ke dalam lingkupnya infeksi saluran kencing. Jadi apakah ISK itu bisa menular secara seksual ya tergantung gitu. Kalau kumannya gonore ya masuk ke dalam kategori penyakit menular seksual gitu. Berarti belum tentu ya dok? Belum tentu, tidak semuanya. Tidak semuanya ya dok. Oh iya ya, berarti kayak TB urogenital tuh berarti masuknya ke dalam lingkup infeksi saluran kencing, karena kan infeksinya di traktus urinarius, di organ urin gitu, dari ginjal, ureter. Kan ada TB tuh bisa TB ginjal, TB ureter gitu. Oh ya dok, sama ini saya tuh sering dengar mitos-mitos sih dok, kalau kayak ISK tinggal kita beli antibiotik aja sembarang di apotik, atau kadang-kadang biar ISK-nya nggak berulang itu dipakai terus-menerus gitu loh antibiotiknya, entah antibiotik apapun gitu, bener nggak sih dok? Ya memang kalau terapi ISK itu adalah antibiotik, cuma hati-hatinya adalah kalau kita menggunakan antibiotik terus jangka panjang, lama-lama kan ada resisten antibiotik ya. Suatu saat kita punya penyakit lain yang butuh antibiotik, itu sudah kumannya sudah resisten gitu, karena kita terbiasa konsumsi antibiotik. Dan tidak semua ISK itu perlu terapi antibiotik gitu. Yang tadi asimptomatik bakteri urea, kadang orang lihat pemeriksaannya
bakteri positif langsung beli antibiotik itu ya kurang tepat juga. Karena suatu saat kita butuh antibiotik sudah resisten. Oh ya. Maaf dok, balik lagi yang tadi ya. Berarti kalau ISK itu juga bisa menyebabkan ke arah penyakit serius gitu nggak sih? Bisa. Jadi itu memang pada ininya gini ya gampangnya. Jadi tidak semua ISK itu kita perlu sampai terapi jangka panjang atau imaging tertentu seperti CT scan itu. Cuma kalau kita mencurigai adanya pielonefritis kronik atau infeksi ginjal, itu mungkin ada tempat itu untuk pemeriksaan penunjang lainnya. Karena yang tadi ISK itu lingkupnya luas, dari kuman yang E. coli, terus dari infeksi pada ginjal, itu masuknya ke ruang lingkup ISK. Jadi jika dibiarkan nggak diapa-apain, apalagi dengan kelainan anatomi fungsional, ISK itu bisa menjadi sepsis atau urosepsis. Oh itu kalau ya dok, mohon maaf, kalau kayak ISK yang cenderung berat gitu ya dok, misalnya di ginjal kayak gitu ya dok. Kalau semisal kayak asimptomatik bakteri urea itu ada tempat nggak sih dok buat jadi ISK yang sampai komplikata? Untuk diagnosis pertama atau pertama kali kena itu kan biasanya tanpa gejala ya, kan asimptomatik ya. Itu biasanya jarang akan berkembang ke sana. Dia harus mungkin berkali-kali ya terkena infeksi baru ke arah infeksi yang serius gitu. Makanya abu atau asimptomatik bakteri urea itu nggak perlu diberikan antibiotik. Ya terhidrasi, aktivitas itu salah satu cara yang paling gampang untuk kita terhindar dari infeksi saluran kencing, ya banyak minum gitu ya. Karena kalau banyak minum kan sering pipis tuh, atau banyak yang dikeluarkan dari urin, nah keluar semua deh itunya, debris-debrisnya. Berarti paling utama itu pola hidup ya dok, gaya hidup gitu ya, kebersihan, hygiene gitu ya dok. Sama sebenarnya kan tadi dok menyambung pertanyaannya Mbak Ajeng yang celana dalam ketat. Nah perlu ini nggak sih dok, perlu sehari tuh harus ganti berapa kali? Kayaknya buat kalau mengurangi celana itu? dalam itu ya tidak terlalu spesifik yang seperti itu ya, maksudnya kan ya masa celana dalam longgar. Iya sih dok. Ya celana dalam ya begitu gitu ya. Mungkin yang lebih menyerap keringat gitu ya dok, Betul. bahannya gitu ya dok. Nah aktivitas kita kan memang celana dalam itu kan desain bahannya menyerap keringat ya. Terus yang penting itu kita terhidrasi, sering minum berarti bisa banyak gitu. Jadi ya lebih sulit untuk menjadi ISK ya. Gitu. Dokter, katanya kan ada juga ini yang bilang, oh ini cara ceboknya salah nih, itu bisa bikin... Bisa, ya perempuan itu kan ceboknya dari depan ke belakang. Kalau belakang ke depan berarti kuman-kuman dari lubang itu bisa ke depan. Itu yang bikin salah satu bikin ISK. Kalau laki-laki mah rileks aja, karena kan panjang gitu dia. Ya dok. Sebenarnya kalau ISK ini bisa hanya ditegakkan lewat gejala klinis yang kayak tadi dok, misalnya anyang-anyangan atau pipisnya atau BAK-nya terasa panas, atau perlu kayak pemeriksaan penunjang kayak gitu dok? Iya, yang pemeriksaan penunjang itu indikasi tertentu ya, misalnya kita curiga adanya pielonefritis. Pielonefritis itu nyeri pinggang gitu, atau udah dikasih antibiotik nih 4 minggu cuma kok nggak ada perbaikan. Atau pada wanita-wanita dengan gejala yang tidak khas atau atypical symptom, atau pada ibu hamil. Nah, ibu hamil ini ISK tuh masuknya ke komplikata, karena kan memang infeksi pada ibu hamil itu harus diterapi ya, karena takutnya mengganggu pertumbuhan janinnya ya. Karena posisinya dekat ya dok? Betul, jadinya kultur urin atau pemeriksaan penunjang itu dilakukan pada ISK dengan indikasi khusus atau indikasi tertentu. Tidak semuanya ISK itu kita harus kultur urin atau USG atau bahkan CT scan. Ada tempat ke sana kalau ada indikasinya. Dokter, kalau misalnya di rumah kita mengalami nih gejala misalnya kayak anyang-anyangan, nyeri saat kencing, terus yang di rumah tuh harus kita lakukan pertama tuh apa? Yang pertama, jangan panik dulu. Jadi tidak semua ISK itu berbahaya atau tidak semua ISK itu perlu terapi antibiotik. Coba lifestyle modification dulu aja, olahraga menjadi lebih aktif, minum banyak. Terus kalau merasa selama ini aktivitasnya berat cuma pakai celana yang ketat dalam waktu lama, itu kan pasti keringetan ya. Nah, coba diganti dengan celana yang lebih longgar atau lebih celana dalam yang menyerap keringat gitu.
berarti nggak usah langsung minum obat atau Jangan dokter. langsung terapi antibiotik. Kalau misalnya ternyata sudah lifestyle modification, sudah merasa minumnya banyak, aktif, cuma terus berulang, nah silakan kontrol ke poliurologi Oh gitu. gitu ya. Terus tata laksananya kalau untuk ISK sendiri Di rumah atau sudah ke rumah sakit maksudnya? di rumah sakit? Di rumah sakit. Oh, jadi kalau ISK tadi kita tergantung, kita tegakkan dulu ini apakah yang masuk yang non komplikata atau masuk yang complicated UTI atau masuk ke recurrent UTI, karena terapinya beda-beda. Cuma prinsipnya benang merahnya adalah terapi ISK itu antibiotik pada ISK yang memiliki indikasi untuk terapi antibiotik. Kalau yang dengan komorbid misalnya ada diabetes, ya tentu gulanya juga harus kita tanganin gitu loh. Walau gulanya 300 atau tinggi terus, kita ngobatin ISK-nya saja tentu hasilnya juga nggak bagus ya. Oh iya. Jadi kita cari komorbidnya, misalnya dia ibu hamil apa enggak, misalnya dia laki-laki apa enggak, misalnya laki-laki disertai dengan keluarnya discharge putih apa enggak, ke arah gonorea apa enggak gitu, atau ke arah TB apa enggak, itu nanti tergantung dari jenis dari ISK-nya itu. Cuma mayoritas kebanyakan itu ya memang short course antibiotik kurang lebih 5-7 hari. Oh ya dok, berarti kalau semisal ketika kita di rumah udah mengganti gaya hidup, pola hidup, maksudnya kayak lebih menjaga kesehatan, lebih menjaga higienitas, tapi masih ISK, berarti mending ke klinik atau ke poliurologi aja ya dok silakan ya. berkonsultasi dengan tenaga medis gitu. Kalau dokter Doni sendiri praktiknya di RSWN? Kalau di RSWN itu poliurologi itu Senin sampai Jumat ada di Amarta. Karena kan urologinya ada 3 di sini. Terus di Gatot Kaca juga ada, poli sore juga ada. Jadi urologi itu pagi sampai sore, Senin sampai Jumat itu ada. Berarti buat pemirsa yang misalnya kalian mengalami keluhan kayak BAK-nya perih atau panas atau anyang-anyangan, bahkan kalian sudah, kok aku ngerasanya udah minum banyak ya, udah mengganti celana dalamnya yang nggak ketat, yang bisa menyerap keringat, tapi nggak ada perubahan sama sekali, atau mungkin malah timbul gejala yang lebih parah ya dok, kayak demam kayak gitu, mending kalian ke klinik urologi aja di RSWN dari Senin sampai Jumat loh, dari pagi sampai sore ya dok. Dari pagi sampai sore kayak gitu. Terus ada ini nggak dok, pesan-pesan buat pemirsa di rumah untuk apalagi terutama wanita ya dok, karena kan prevalensi paling banyak di wanita, buat mencegah atau aware gitu terhadap ISK ini, dan apa sih bukan prognosis ya, jangan-jangan ISK ini bisa berubah atau berkembang menjadi yang lebih parah kayak gitu dok. Monggo dokter. Jadi yang paling penting terutama untuk wanita ya, karena itu kan lebih sering terkena ISK adalah pola hidup sehat. Jadi minum harus cukup, minimal 1,5 liter, aktivitas juga cukup, lalu jangan menahan pipis gitu. Kalau misalnya ada keluhan ISK, anyang-anyangan, demam yang berulang setahun 3 kali atau dalam 6 bulan 2 kali, segeralah periksa ke klinik atau ke dokter urologi untuk kita cari tahu sama-sama kira-kira ini jenis ISK yang mana gitu. Apakah ini yang berbahaya apa tidak, karena rentang ISK itu luas ya, dari yang asimptomatik sampai ke urosepsis. Urosepsis itu adalah infeksi berat yang berasal dari saluran pipis atau dari organ urinarius gitu. Jadi jangan terlalu panik, cuma juga jangan disepelekan ISK itu. Gitu. Ya, terima kasih ya dokter buat waktunya, udah kasih kita share-share ilmu, buat kasih kita pengetahuan. Jadi tentang ISK. Jadi kita sebagai wanita, kita jadi lebih hati-hati, kita jadi lebih bersih lah ya gitu. Untuk menjaga higienitas ya. Dok, ini kita udah di penghujung acara. Terima kasih untuk Dokter Doni yang di tengah-tengah kesibukan sudah meluangkan waktu buat kita, buat share-share ilmu, share-share tips-tips buat pemirsa, terutama juga buat para wanita, biar tidak terkena ISK atau tidak menyepelekan ISK. Nah, kita ada tagline nih dok tentang wanita. Tagline-nya itu gini caranya. Ceritakan ceritamu di tentang wanita. Gitu dok. Ya. Siap-siap dulu. Siap-siap ya dok. Oke. Mulai.
ceritakan ceritamu di tentang wanita. Terima kasih Oke. banyak Dokter Doni. Terima kasih. Terima kasih banyak, dokter. Ya.